Indonesia adalah negara yang sangat unik. Kesaktiannya sudah sangat terkenal di mancanegara. Bahkan kesaktian orang Indonesia sudah menjadi stereotip tersendiri. Di Amerika misalnya, kalau orang dari Cina distereotipkan jago kungfu, sementara orang Indonesia distereotipkan punya ilmu magic. Kesan kesaktian orang Indonesia semakin terasa kemarin di Mandalika saat ratusan peserta balap dan krunya melihat kesaktian pawang hujan yang bernama Mbak Rara yang bisa menghentikan hujan. Kesaktian Mbak Rara membuat tercengang banyak orang, bahkan menjadi pertunjukan utama di Mandalika. Di balik itu, bagaimana sejarah pawang hujan di Indonesia? Profesi pawang hujan di Indonesia atau Nusantara sesungguhnya sudah lama sekali, yaitu sejak zaman sebelum Majapahit. Dulu di era Majapahit, pawang hujan terkenal bernama Ki Bongang. Ilmu Ki Bongang sering digunakan baik dalam strategi perang ataupun upacara. Tercatat Ki Bongang dengan ilmunya yang tinggi berhasil mendatangkan hujan saat penyerbuan Raden Wijaya ke kemah pasukan Mongol Tartar dan menghabisi Panglima Mongol. Saat itu pasukan Mongol sedang mabuk berat karena pada musim kemarau jarang turun hujan. Maka Ki Bongang diperintahkan Raden Wijaya mendatangkan hujan dan terjadilah pembantaian pasukan Mongol di tengah hujan lebat pada tengah malam sampai menjelang pagi. Ki Bongang juga diserahkan pada pengamanan cuaca wisuda Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama. Ilmu Ki Bongang diwariskan ke cucunya yaitu Ki Bangou Samparan. Dari Ki Bangou Samparan inilah yang bersama-sama Patih Ganyamada selalu bertugas mengatur cuaca. Kisah terkenal Ki Bangou Samparan saat penyerangan Patih Ganyamada ke Bali dan mendatangkan hujan lebat di sekitaran pedaratan pasukan Majapahit di pantai Kuta. Peran Ki Bangou Samparan sangat besar. Di masa Mataram Penembahan Senopati, peran pawang hujan terutama pada masa-masa operasi militer, sang penambahan sangat diperlukan dalam taktik strategi militer. Tercatat beberapa nama pawang terkenal di masa itu: Ki Bagas Dipotomo, Danu Warsito, dan Kiai Sangkelat. Bahkan keris Kiai Sangkelat yang berbentuk Luk 7 masih digunakan prototipenya sebagai keris sakti pengatur cuaca. Bahkan Danu Warsito yang masih hidup di era Sultan Agung Hayongkusumo berperan penting dalam membantu pasukan Mataram yang menyerang kota Surabaya dengan mendatangkan hujan besar sebelum pasukan Mataram masuk ke wilayah Keraton Surabaya dan membuat Pangeran Pekik menyerah kalah. Bahkan kesaktian pawang hujan Mataram diikuti oleh orang-orang sakti dari Banten. Bahkan sampai sekarang di Pandeglang ada tradisi bernama Nyarang Hujan, yaitu ilmu mengatur cuaca. Peran pawang hujan juga pernah menyelamatkan kota Solo dari pembantaian yang berlarut-larut pada pasca Gestapo 1965. Saat itu beberapa pawang hujan di sekitar Solo mendatangkan hujan yang lama hingga kota Solo banjir. Bengawan Solo banjir besar, tapi ini berakibat dibersihkannya mayat-mayat korban pembantaian akibat dituduh PKI dan menghentikan pembantaian selanjutnya. Banyak yang mengira pawang hujan adalah ilmu sederhana dengan memasang cabai dan garam. Padahal itu adalah salah. Ilmu pawang hujan didapatkan dengan lelaku, seperti di Indian yang bisa mendengar tapak kaki kuda dari jarak ratusan kilometer
dan bisa menebak siapa yang menaiki kuda itu, maka orang sakti di Nusantara bisa mengatur cuaca dengan kekuatan supranatural. Ada bacaan-bacaan rahasia yang didapatkan turun-temurun, dan ada yang mendapatkan ilmunya karena keturunan atau mendapatkannya dengan cara lelaku seperti puasa ngeblank, puasa kidang, atau puasa mutih. Inilah doa mantra hujan yang satu-satunya yang paling terkenal. Sun mate aji motro dirku, rogo mulyo roso jati insun, podo sebo marang dumadi, soro di rojoyo ningrat, lebur dening pangestuti, hayu 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 kersaning Gusti Kang Moho Suci. Percaya atau tidak, orang Nusantara bisa mengatur cuaca